Baik, narasumber ketiga kita adalah Dewi Kanti, Komisioner Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan. Ia adalah penyintas dari komunitas adat yang masih memegang teguh ajaran spiritual leluhur Sunda Wiwitan. Sejak tahun 1999, ia aktif dalam berbagai lembaga kerjasama antar agama. Pada 2003 mendirikan Pakuan atau Paguyuban Anti Diskriminasi Agama, Adat, dan Kepercayaan sebagai sarana perekat komunikasi generasi muda pesantren, komunitas adat, dan antar agama di Jawa Barat. Tahun 2004 memimpin Yayasan Trimulya Triwikrama, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelestarian kebudayaan Nusantara. Pada April 2017, ia menerima penghargaan perempuan penggiat perdamaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dewi Kanti akan memaparkan profil dan sejarah tentang Nimbo Sombro, seorang empu pembuat keris dari Jawa Barat. Untuk narasumber dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam Nusantara untuk kita semua. Untuk narasumber dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana? Sudah bisa? Baik, saya ingin memperkenalkan sebuah narasumber dipersilakan. tokoh Sunda bagaimana dan empu dari wilayah Pajajaran. Ingin memperkenalnya sebagai pengantar. Saya ingin memperkenalkan sebuah lagu yang saya kira menjadi gambaran bagaimana karakter Sombro sebagai pengantar. Saya menanya beliau adalah sebuah generasi yang hadir bagaimana karakter era Pajajaran. Dan ketika saya tertantang untuk memperkenalkan beliau, generasi yang artinya membuka tabir era Pajajaran terkait sejarah Pajajaran, tertantang untuk memperkenalkan para hak-haknya pun tidak tabirkan, tapi lewat peran Sombro. Kami meyakini bahwa dia itu adalah yang merepresentasikan nilai-nilai dari kearifan leluhur yang ada di Pajajaran. Jadi ini merupakan sebuah persembilan nilai rasa yang menggugah kesadaran para Pajajaran, putri Pajajaran untuk mencari jati dirinya, begitu ya. Dilanjut mungkin biar sound systemnya mengalir, tetapi dengan volume yang rendah. Bahwa ini bagian dari membuka tabir bagaimana dan siapa karakter Nisombro itu sendiri. Sebagai karakter perempuan Sunda yang hidup di era abad ke-9, yang sejatinya dia ingin meninggalkan jejak peradaban sejarah, bahwa Pajajaran meninggalkan nilai kesetaraan, nilai persamaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini menjadi sebuah filosofi dan nilai Pajajaran inilah yang mencoba divisualisasikan oleh Nisombro di dalam karya-karya kerisnya yang dia ciptakan. Jadi memang Nisombro ini selain juga sebagai putra empu dari keraton Pajajaran, beliau mewariskan dan meneruskan karya-karyanya itu sebagai sebuah pewarisan nilai luhur. Bahkan karena beliau juga mendapatkan petunjuk dari para leluhur untuk berpindah ke arah timur, sehingga kini dan beberapa saat yang lalu sebetulnya banyak temuan-temuan karyanya itu justru ada di wilayah Jawa bagian tengah dan timur begitu. Sedangkan wilayah Pajajaran sendiri ada di Jawa bagian barat begitu ya. Lanjut saja itu paparannya. Jadi tidak apa-apa suaranya tidak terlalu dengar, hanya itu menjadi panduan bahwa saya menjelaskan berdasarkan alur ya. Jadi seperti yang ditemukan oleh saya bahwa Nisombro ini adalah karakter yang
karakter perempuan Sunda yang meneguhkan kembali, menemukan jati dirinya, bahwa perempuan Sunda itu bisa berperan ganda gitu ya. Dalam periode abad ke-9 dan ke-10, beliau menunjukkan berperan ganda sebagai pemimpin di wilayah publik, sosial, ataupun di wilayah domestik. Ini menunjukkan bahwa pikiran yang cukup revolusioner dan maju gitu ya. Dia membuktikan lewat bagaimana cara dia membuat keris itu. Sejujurnya saya merasa terhormat untuk bisa menyampaikan sedikit gitu ya, sedikit tirai sejarah yang mungkin bisa diungkap, dan mungkin kemudian penting ada kajian-kajian khusus terkait Nisombro ini gitu ya. Lagu ini mewakili gambaran bahwa sudah saatnya para keturunan-keturunan Pajajaran untuk kembali mengingat jati dirinya dan memiliki kepercayaan diri bahwa masa lampau pun itu menuntun dan menyatu antara masa lalu, masa kini untuk masa depan. Bahwa karya-karya peradaban masa lalu menunjukkan kebesaran dan keteguhan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat dan sebetulnya tidak pantas untuk dijajah ataupun untuk menjajah. Jadi nilai-nilai Pajajaran yang dipahami dan dimaknai oleh Nisombro adalah sebuah nilai kesetaraan terhadap nilai kemanusiaan dan mempertahankan hukum-hukum adikodrati nation character building gitu ya. Jadi mengapa saya penting memperlihatkan atau memperdengarkan suara tembang Salabintana ini karya Pangeran Jatikusuma, karena selain literatur terkait Nisombro itu ditemukan di dalam wawacan naskah-naskah di Jawa, tetapi ternyata saya juga menemukan di dalam kidung yang menjadi background suara ini karakter atau harapan Nisombro terkait keteguhan perempuan Sunda yang harus memegang prinsip gitu ya, untuk tidak punya keinginan selalu ingin menonjol sendiri, tetapi bergerak bersama, kolaboratif dan bersama-sama begitu. Jadi prinsipnya tidak meninggalkan yang di belakang atau tidak mendahului yang di depan. Kita setara dan sejajar di dalam nilai kemanusiaan. Itu menjadi nilai yang sangat inklusif yang saya maknai, yang saya pahami, bahwa nilai-nilai Pajajaran yang dikembangkan oleh Nisombro lewat karya kerisnya menunjukkan bahwa di dalam kelembutan perempuan terdapat juga sebuah kekuatan yang agung. Kekuatan di mana ketika empu laki-laki membuat keris itu dengan sebuah metode tempaan menempa besi gitu ya, tempaan logam-logam, tetapi Nisombro memiliki metode dan cara tersendiri, yaitu dengan izin saya share ya, dengan cara memijat unsur-unsur logam itu dengan tangannya, dengan jari jemarinya. Bayangkan pada periode itu pembuatan keris dalam satu yang secara normalnya itu harus dengan pemanasan, tetapi dia menunjukkan unsur keris itu dengan membentuk bilah keris itu dengan pijatan jari jemari tangan, sehingga di dalam keris yang dia karyakan itu terdapat jejak jempol atau jemari tangannya itu. Nanti di dalam paparan berikutnya saya akan memperlihatkan karya beliau gitu ya. Sudah bisa di stop screen yang ini, saya akan share screen. Ya. Ya, ya baik.
Nimbok Sombro dari Tanah Pasundan yang saya sampaikan tadi adalah sebagai pewaris nilai-nilai kearifan lokal Pajajaran itu sendiri. Jadi Sunda Pajajaran tidak dimaknai sempit sebagai sebuah etnisitas atau suku tertentu, tetapi juga filosofi yang selalu menyebarkan nilai-nilai kesetaraan. Pajajaran itu kita maknai ulang sebagai sebuah kesetaraan, nilai kasih kemanusiaan dan inklusivitas. Jadi pada kesempatan ini Empu Sombro sendiri adalah perempuan yang memang diberi gelar empu, sebagaimana maknanya empu adalah sebutan gelar penghormatan bagi seorang ahli yang memiliki kemampuan metalurgi atau ilmu logam ya, ataupun filsafat, karena di periode kerajaan-kerajaan Nusantara yang bergelar empu adalah orang yang memiliki posisi penting di dalam sebuah kerajaan sebagai penasehat raja atau beliau memiliki kewaskitaan gitu. Dan periodenya pada sekitar abad 9 dan 10 Masehi. Informasi tentangnya memang melegenda di kalangan para kolektor atau pemerhati Tosan Aji. Tosan Aji adalah senjata pusaka ya, seperti keris atau tombak begitu, terutama di wilayah Pulau Jawa kini. Jejak beliau juga ditemukan dalam wawacan, prosa, tembang, kidung di kalangan Keraton Surakarta di Jawa Tengah dan di era kolonial Belanda, seperti serat cariosipun para empu ing Tanah Jawi, serat Centini, dan juga dalam serat Paniti Kadga. Jadi ini sangat unik bagi saya ya, bagaimana sosok perempuan dari Tatar Sunda ini diceritakan dan dikisahkan oleh orang-orang yang ada di wilayah timur. Itu mengapa? Karena memang beliau berpindah atas petunjuk leluhurnya untuk ke arah timur. Dan saya pribadi baru menyadari bahwa mungkin ini adalah bagian dari sebuah penyelamatan peradaban sejarah. Karena karya-karya yang bernilai itu akhirnya banyak terselamatkan ke wilayah timur, Jawa bagian timur. Karena kita tahu bahwa sejarah Pajajaran ini sendiri adalah sejarah kerajaan yang moksa atau menghilangkan dirinya, sehingga tidak ditemukan lagi tinggalan peradabannya. Dan sebagai perempuan empu pewaris dari wilayah Pajajaran, akhirnya beliau mengembangkan tradisi Tosan Aji ini di ke wilayah timur gitu ya. Dan meskipun ia berpindah ke arah timur, ditemukan karya-karyanya bekas di wilayah Majapahit gitu, dan informasi yang saya terima dari seorang tokoh adat Sunda, Pangeran Jatikusuma, yang pada tahun 50-an beliau juga bertemu dengan keturunan Nisombro di wilayah Banyuwangi gitu ya. Dan sebagai bagian keturunannya mereka masih meneruskan budaya membuat kujang. Kita tahu bahwa kujang adalah sebuah senjata tradisi khas Pajajaran, di mana dia juga bukan sekedar pusaka atau keris yang untuk menunjukkan kewibawaan, tetapi juga dia multifungsi. Kujang itu multifungsi sebagai alat produksi juga untuk sebagai petani gitu ya. Jadi ada kujang yang beragam juga di dalam budaya Pajajaran. Sehingga saya mencoba merekonstruksikan sosok Nisombro ini dengan tampilan perempuan yang menggunakan tusuk konde kujang gitu. Ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan Sunda, dia tetap berteguh mewarisi nilai-nilai lama para leluhurnya di Pajajaran, berteguh pada nilai kemanusiaan dan mempertahankan karakter bangsanya sebagai bangsa Sunda yang mungkin pada periode
penjajahan memang dulu belum dikenal Nusantara atau pulau-pulau, tetapi dikenalnya adalah Sunda Major atau Sunda Minor atau Sunda Besar dan Sunda Kecil, paparan Sunda atau paparan Sahul begitu ya. Jadi inilah sejarah-sejarah yang memang saat ini juga tidak dikenali oleh generasi sekarang. Tetapi dengan diungkapnya peran Empu Sombro ini, Uni Sombro, ini semoga menjadi sebuah celah yang bisa mengungkap tabir bagaimana kebesaran dan kebesaran bangsa Nusantara ini juga bisa menjadi satu pride sebagai sebuah bangsa ya, yang tidak boleh terjajah dan tidak boleh menjajah orang lain, bangsa lain. Jadi saya kira dan karyanya ini adalah bagian dari keris yang sangat sederhana. Jadi Nisombro ini ingin menunjukkan bahwa bilah keris yang dia buat itu memang berbentuk sederhana, tanpa pamor, tanpa ricikan gitu, tetapi bilahnya itu dari sisi, kalau keris kita ada dua aspek ya, aspek lingga dan aspek yoninya. Aspek lingga adalah physically, tapi aspek yoni adalah aspek inti dalamnya, karakternya gitu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah Nisombro ingin menggambarkan bahwa karakter keris yang dia buat sebetulnya lebih ditujukan sebagai kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya ini adalah banyak yang menyampaikan untuk di periode saat itu untuk melancarkan persalinan. Inilah yang menjadi menarik juga buat saya, bagaimana beliau dalam menciptakan sebuah karya budaya itu memiliki tujuan yang bukan sekedar untuk dirinya mengaktualisasikan diri dan berkarya, tetapi memiliki nilai kemanfaatan untuk sesamanya. Dan dengan dapur brojol, ini istilahnya dapurnya brojol, yang secara filosofis kemanfaatannya untuk melancarkan sesuatu, terutama kalau dalam pengalaman informasi yang saya terima bahwa ini bermanfaat untuk melancarkan persalinan pada era saat itu ya. Nah, ini bagaimanapun sebagai sebuah folklore yang berkembang di masyarakat, artinya ini memiliki peran gitu ya. Dari sisi yoni adalah aspek spiritualnya, secara daya magisnya, tuah, dan kemanfaatan gitu. Jadi bukan hanya tampilan. Jadi keris itu tidak hanya sekedar tampilannya yang mungkin memiliki kinatah emas atau tampilan-tampilan yang menunjukkan banyak pamor, tetapi physically. Tapi Nisombro ingin menunjukkan karya yang memiliki kemanfaatan. Dari sisi teknik pembuatannya pun, ya tadi saya sampaikan dua aspek dalam melihat keris, yaitu aspek lingga fisik tampilan dan aspek yoni spiritual, tuah, dan kemanfaatan. Dari yang saya temukan juga dari Ngarso Dalam Sultan Jogja bahwa di Keraton Jogja memiliki koleksi karya keris Empu Nisombro berupa kujang pangarak. Jadi ini berkesesuaian. Saya seperti menyatukan mozaik-mozaik informasi di mana menunjukkan bahwa karya-karya Nisombro itu memang dihargai di banyak tempat, dan seperti yang tadi saya sampaikan memiliki aspek yoni yang berkualitas gitu. Dimana di Yogyakarta sendiri sebagai kujang pangarak pada saat-saat tertentu itu Ngarso Dalam informasinya selalu dibuka dan menjadi perbawa atau efek menjadi penyelaras dari beragam keris yang ada, yang setiap keris itu membawa yoni masing-masing, karakter yang berbeda gitu.
Tetapi dengan Kujang Pangarak karya Nisombro ini, dia bisa menjadi sebuah penyelaras gelombang yang beragam gitu ya. Jadi dan bagaimana sebetulnya Nisombro ini membuat keris sebagai karyanya adalah seperti tadi saya sampaikan di awal, dengan pijatan-pijatan jempolnya sendiri, sehingga bentuknya juga seperti ini ya. Dia bentuknya sederhana, tetapi maaf. Dan seperti ini lebih jelasnya ya. Jadi bahwa di dalam karyanya ini menunjukkan kesederhanaan, tetapi daya kemanfaatannya itu seperti tadi saya katakan, ada saksi-saksi sejarah atau kolektor keris atau pemerhati Tosan Aji yang menyatakan bahwa efek dari aspek ioninya ini yang menjadi daya magis atau daya vibrasi ya untuk kelancaran persalinan atau kemanfaatannya untuk katakanlah memiliki tuah atau manfaat. Jadi itu yang menjadi unik, dan saya kira lewat karyanya beliau yang menunjukkan cara revolusioner, selama ini didominasi oleh pria kembali lagi sebagai simbol maskulinitas. Namun dengan kewaskitaan atau kevisioneran beliau dan lewat spiritualitasnya, ia menyampaikan pesan bahwa keris dapat dibuat oleh sosok perempuan bahkan dengan cara yang feminin. Ia membuat keris dengan cara yang tidak biasa seperti halnya yang dilakukan para empu laki-laki gitu ya. Dan pada umumnya berdapur brojol itu dapur yang sederhana seperti gambar yang tadi saya sampaikan, tanpa pamor, namun dari besi tempa yang dihasilkan itu setara dengan teknik tanur tinggi atau pemanasan mencapai 1000 derajat Celcius, yang tentunya pada abad 9 belum ada teknologi seperti itu. Nah, ia mampu menunjukkan teknik pijitan jari jemari pada bilahnya sehingga menghasilkan percampuran pancadhatu 5 unsur logam, baja, besi, perak, emas, dan meteorit melalui tenaga dalamnya. Jadi dia sebagai pewaris nilai kearifan leluhur masih menempa dirinya untuk menyatukan energi dalam dirinya kepada energi semesta, sehingga tidak ada yang tidak mungkin ketika membentuk bilah keris itu hanya dengan energi tenaga dalam yang bila dibuktikan jenis metal logamnya itu dalam pembentukan bilah seperti itu harus mencapai pemanasan yang 1000 derajat Celcius. Jadi semoga cerita atau gambaran peran dari Nisombro ini bisa menggugah kesadaran bangsa ini bahwa masa lalu tidak hanya meninggalkan meninggalkan warisan nilai yang rendah, tetapi bahkan kalau dikaji dengan teknologi, saya yakin bisa menjawab bahwa teknologi metalurgi di Nusantara itu juga sudah sangat maju, dan itu bisa membangkitkan semangat harga diri kita sebagai sebuah bangsa yang tidak boleh dan tidak boleh mau untuk dijajah gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa memiliki tantangan untuk kembali pada nilai kebangsaan yang sudah ada, sehingga jangan selalu melihat bahwa di luar lebih baik, tetapi bahkan kita sebetulnya punya nilai-nilai yang juga sudah cukup maju, tetapi karena kita tidak menggali, sehingga bangsa ini seolah-olah terseok-seok, kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri. Indonesia hanya bisa menjadi pengekor bukan pelopor gitu ya. Ya, semoga dengan narasi Her Story Nisombro bisa menggugah rasa kebangsaan kita,
kembali menjadi bangsa pelopor, bukan bangsa pengekor. Gitu. Saya kira ini menjadi awal yang bisa saya sampaikan untuk secara terbuka akan juga sangat bisa menjadi sebuah kajian ilmiah, kajian sejarah begitu ya, bagi para Tosan Aji, para sejarawan, bahkan juga masyarakat yang mungkin selama ini tidak menyadari ada tinggalan-tinggalan yang berharga di sekitar kita, dan kita harus harus telaten melihat apa yang sebetulnya kemampuan bangsa ini untuk bisa maju tanpa harus menjadi bangsa pengekor. Ya, terima kasih. Pada barat atau timur atau utara atau selatan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampurasun, nada hapunten agung, mugia katampi. Sampurasun. Terima kasih Teh Dewi Kanti yang sudah meriwayatkan tentang Nisombro, pewaris nilai kearifan lokal dari Tanah Pasundan. Tadi salah satu yang juga menarik bagi saya ada tentang prinsip yang juga dikembangkan Nisombro tentang bekerja secara bersama-sama, tidak meninggalkan yang di belakang, dan juga tidak mendahului yang di depan. Nah, tadi kan kita sempat agak kesulitan mendengarkan audio yang mengenai tembang Salabintana tadi ya. Jadi mungkin kita bisa mendengarkan sedikit, memutarkan si audionya kembali supaya kita bisa mendengarkan dengan seksama. Cukup nggak? Bisa. Audionya ada di Teh Dewi atau di? Oh, oke, baik, saya buka. Sebentar, yang ya. tadi Teh. Tadi saya mengawali bahwa ini bagian dari membuka jarak besaran atau glorifikasi sebagai sebuah bangsa ya. Nah, di mana sekarang kita merasa penting kita mencari apa sih sebetulnya yang bisa menjadi harga diri bangsa ini agar tidak mudah terbuai gitu ya. Tidak mudah terbuai oleh iming-iming neokolonialisme begitu ya. Padahal kita juga punya kemampuan, daya juang, daya tahan, daya lenting yang harus kita gali bersama. Kalau kesulitan saya kira nggak apa-apa, karena ini bagian dari istilahnya tembang yang menggambarkan sebuah upaya terus-menerus mencari nilai kesetaraan, inklusivitas, bahwa selalu ada masa di mana keraguan-raguan atau ketidakpercayaan diri itu menghambat. Gitu ya. Tapi ini menjadi pengingat saja bahwa ungkapan sibakan-sibakan sejarah-sejarah seperti ini harus terus diungkap. Saya yakin di seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara memiliki nilai-nilai yang maha agung dan luhur, yang sayang kalau tidak kita buka. Semoga ini hanya menjadi sebuah stimulus dan ungkapan sejarah itu hanya bisa terbuka bila keinginan itu ada di dalam rasa. Panggilan itu panggilan yang hadir dari rasa yang sangat kuat untuk kita ingin menghadirkannya, bukan hanya sekedar tanpa upaya. Jadi keinginan untuk membuka sejarah bangsa ini harus ada keinginan sendiri dari para putra-putra bangsa menggali dan menemukanali siapa kita, dari mana kita, dan untuk apa kita hidup. Apakah kita hidup sekedar sebagai manusia dengan insting nalurinya saja, atau manusia yang memiliki rasa dan pikir tapi juga mampu merasa dan merasakan, memiliki pikir dan mampu memikirkan. Jadi
Spirit-spirit inilah yang menjadi fondasi, landasan bagaimana kita menggugah rasa kebangsaan kita. Kita memunculkan saatnya kita bangkit dan bersatu dari mati suri selama ini. Mati suri dari identitas kita sebagai jati diri bangsa yang nyaris hilang. Mengapa kekerasan-kekerasan begitu banyak terjadi? Karena kita sendiri seperti bangsa yang kehilangan arah dan kehilangan akar. Ketika bangsa ini kita analogikan sebagai pohon, maka akar sejatinya menjadi sebuah penguat pohon itu. Dan untuk menguatkan akar atau karakter bangsa, maka harus muncul dari keinginan mendasar dari rasa dan pikir kita. Maka semesta akan menuntun. Dan di sini ada ungkapan, ada bentang sulintang. Semesta sudah membukakan tanda-tanda lewat semesta yang memberikan tanda-tanda ya, bahwa kita bisa belajar dari bintang di langit tentang filosofi kesetaraan. Kita bisa belajar dari alam ini juga. Jadi kitab kehidupan kita ini banyak sekali. Banyak yang bisa kita baca dari masa lalu untuk basis masa kini hingga bekal masa depan. Gitu. Kita bisa membaca masa lalu untuk menapakkan langkah di masa kini dan masa depan untuk bisa berjaya sebagai sebuah bangsa. Jadi saya kira ini sebagai sebuah stimulasi saja. Setidaknya dari Sunda kami membuka sejarah ini, meskipun selama ini tidak terdengar cukup jelas, tetapi saya yakin di banyak suku-suku bangsa di Indonesia, banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Baik, Kira terima cukup? kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih banyak Teh Dewi Kanti sudah memutarkan kembali soal audionya tadi dan juga memberikan juga pemaknaan supaya membantu kita semua memahami tembangnya. Untuk selanjutnya kita akan bergeser pada